Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi, Kak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir dalam kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Silahkan dari teman-teman sekiranya yang mau memimpin doa. Saya, Kak. Ya, silakan Neneng. Eh, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Neneng yang telah berkenan memimpin doa seperti yang telah saya utarakan di awal tadi bahwa pada pagi hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Dari teman-teman ada yang pernah mengikuti konseling kelompok sebelumnya? Belum, Bu. Belum, Belum, Kak. Jika belum, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam suasana kelompok untuk membahas suatu persatuan masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok, hingga masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan. Cara pelaksanaannya dengan cara melingkar. Tujuannya agar setiap anggota dalam kelompok dapat saling bertatap muka secara langsung dan mudah untuk berinteraksi satu sama lain dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tidak ada unsur paksaan. Setiap anggota datang sendiri secara sukarela untuk mengikutinya. Saya ingin tanya kepada kalian, apakah ada yang dengan terpaksa mengikuti kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini? Tidak ada, Kak. Tidak ada, Kak. Alhamdulillah jika semua mengikuti karena kegiatan ini dengan sukarela, tentunya suatu kegiatan yang didasari dengan sukarela, insya Allah hasilnya akan baik. Selain itu, setiap anggota dalam kelompok harus saling terbuka satu sama lain, tidak ada yang ditutup-tutupi. Dalam arti, setiap anggota dalam mengemukakan permasalahannya harus jujur apa adanya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian untuk menjaga agar kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, ada aturan-aturan dalam kelompok yang harus disepakati bersama. Di antaranya apabila ingin mengutarakan pendapatnya harus mengacungkan tangan terlebih dahulu. Tidak boleh berkata kotor, tidak boleh saling mengejek satu sama lain, dan saling menghargai pendapat setiap anggota kelompok dan lain sebagainya. Dan yang terpenting, setiap anggota dalam kelompok harus mampu menjaga rahasia dalam arti setelah kegiatan konseling kelompok berakhir, tiap-tiap anggota kelompok tidak boleh menceritakan permasalahan yang dibahas tadi yang kita bahas tadi. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu dari teman-teman. Silahkan kegiatan ini akan dilaksanakan berapa menit atau berapa jam? 45 menit, Kak. 45 menit aja, Kak. Baiklah, karena kalian meminta 45 menit, kita sepakati 45 menit ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Oh iya, tadi kita belum perkenalan ya. Kata pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sonia Vicky Wulandari dari UIN Raden Intan Lampung. Hobinya berselawat dan mengaji. Izin memperkenalkan diri, nama saya Neneng Komalasari dari UIN Raden Intan Lampung, hobi memasak. Mohon maaf Kak, sebelumnya saya nggak bisa on cam karena susah sinyal. Izin memperkenalkan diri, nama Anjar Safitri dari UIN Raden Intan Lampung, hobi olahraga. Perkenalkan, nama saya Dinda Nisa Putri dari UIN Raden Intan Lampung. Hobi saya memasak. Baiklah, saya rasa kita sudah saling mengenal satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lain. Tidak ada rasa canggung lagi di antara anggota kelompok. Saya akan menjelaskan kembali apa itu
konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatuan masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok hingga masalah-masalah tersebut dapat teratasi. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan konseling kelompok pada pagi hari ini? Siap, Siap, Kak. Kak. Baiklah, jika semua sudah siap, kita mulai saja konseling kelompok pada pagi hari ini. Seperti yang telah saya utarakan di awal bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Silahkan dari anggota siapa dulu yang mau menjelaskan permasalahannya? Saya, Kak. Ya, silakan Neneng. Saya ini tidak bisa mengatur keuangan saya dengan baik, Kak. Saya, Kak. Selanjutnya. Saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya, Kak. Selanjutnya, Dinda. Kalau saya nggak bisa ngatur waktu antara belajar sama memberikan bimbingan belajar bagi anak-anak di sekitar rumah, Kak. Oleh teman-teman, kita sepakati terlebih dahulu permasalahan siapa yang akan dibahas terlebih dahulu. Permasalahan Anjar, Kak. Permasalahan Anjar, Kak. Saya, Kak. Karena banyak yang memilih permasalahan Anjar, kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan dari Anjar, yaitu kesulitan menentukan model belajar yang cocok. Bagaimana? Apakah semuanya setuju? Setuju, Kak. Setuju, Kak. Baiklah, saya persilahkan untuk Anjar mengutarakan permasalahannya lebih lanjut. Jadi, gini, saya kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya. Tiap selesai belajar, saya itu merasa kurang memahami apa yang saya pelajari. Begitu, Kak. Emang model belajar seperti apa yang Anjar lakukan selama ini? Sejauh ini saya hanya belajar dengan membaca dan menghafal materi-materi pelajaran. Terkadang juga belajar sambil mendengarkan musik. Apakah di rumah Anjar nggak punya ruangan atau tempat khusus untuk belajar sendirian? Saya tidak punya. Selama ini saya belajar di ruang tamu, di atas tempat tidur, terkadang juga di depan televisi. Setiap harinya, memangnya Anjar belajar mulai jam berapa sampai jam berapa? Saya biasanya belajar dari pukul 9 sampai pukul 11 malam. Terus apa yang menyebabkan Anjar belajar sampai selarut itu? Apakah ada alasan tertentu? Ada. Saya sering merasa terganggu dengan ulah adik saya yang masih kecil. Dia sering membuat gaduh, jadi saya menunggu sampai adik saya tertidur. Dari permasalahan yang telah diutarakan oleh Anjar, silakan dari masing-masing teman-teman ada yang mau berpendapat atau memberikan alternatif solusi yang bisa ditawarkan kepada Anjar? Saya, Kak. Ya, silakan. Menurut saya permasalahan Anjar ini tentang belajar kemungkinan besar diakibatkan oleh lingkungan Anjar yang nggak kondusif gitu. Terus juga waktu belajar yang Anjar gunakan juga terlalu larut malam gitu, jadi nggak baik untuk kesehatan juga. Selain itu belajar pada jam selarut itu saya rasa kantuknya itu akan membuyarkan pikiran Anjar sendiri gitu, jadi nggak banyak pemahaman yang ada yang Anjar dapat dari belajar. Kalau menurut saya setuju sama Dinda, Kak, bahwa belajar di jam selarut itu tidak efektif. Jika Anjar ingin belajar tanpa ada gangguan dari adiknya, nah Anjar ini bisa belajar di sepertiga malam yang terakhir atau sekitar jam 3-an dini hari. Dengan catatan, sebelumnya adiknya Anjar ini harus sudah tidur terlebih dahulu. Hal ini agar pikiran Anjar fresh dan belajar. Untuk mengenai alternatif model belajarnya, Anjar bisa coba belajar dengan membuat resume gitu. Selain itu bisa menulis
menulis gitu, otomatis Anjar juga bisa membaca. Jadi kalau Anjar ingin belajar lagi ya tinggal baca resuman yang udah ditulis tadi gitu. Oke, siapa lagi yang mempunyai pendapat atas permasalahan yang dialami oleh Anjar? Mungkin cukup ya. Cukup Kak. Baiklah, saya akan menyimpulkan pendapat dari teman-teman tadi, yaitu usahakan Anda mempunyai tempat belajar sendiri dan suasana yang harus kondusif. Tadi dicontohkan bisa bangun jam 3 untuk belajar, karena pada jam segitu suasananya sangat hening, enak sekali dibuat belajar, dan juga mengenai model belajaran. Anjar dapat mencoba belajar dengan membuat resume. Yang terakhir, satu pesan dari saya, tiada yang sulit di dunia ini jikalau kita mau berusaha. Baiklah, kelihatannya waktu sudah hampir habis. Marilah kita tutup kegiatan konseling pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin mengetahui bagaimana tanggapan Anjar sebagai klien setelah mengikuti kegiatan ini, dan teman-teman bagaimana tanggapannya? Senang Kak. Menurut saya senang, Kak. Kalau saya sudah merasa lega karena dapat mengutarakan permasalahan saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan saya alternatif solusi-solusi yang dapat saya praktekkan supaya masalah saya dapat cepat terselesaikan. Oke, kita akan lanjutkan kegiatan konseling kelompok ini pada minggu berikutnya di hari, jam, dan tempatnya yang sama. Tentunya dengan pembahasan masalah yang berbeda, oke? Oke Kak. Oke, Kak. Baiklah, kita tiba di penghujung kegiatan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Di awal tadi kita buka kegiatan ini dengan berdoa. Untuk itu kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kak. Sama-sama.